Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kajian rutin pada sore hari ini. Nah, di sini saya sebagai pemateri, bukan berarti saya sudah mengetahui segala sesuatu tentang Islam, tetapi di sini kita saling sharing saja. Tak lupa kita kirimkan sholawat pada Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina, yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti sekarang ini. Pada sore ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada poinnya saja. Yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu bulan pengampunan dosa. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk bertobat bagi seluruh umat manusia. Berpuasa pada bulan Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan berbagai amalan-amalan yang dicintainya, seperti berpuasa, melaksanakan sholat malam, berinfak, dan amalan-amalan soleh yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap manusia pasti tidak dari kesalahan, tetapi Allah adalah Zat yang paling baik, Maha Pengampun meskipun kita berulang kali berbuat dosa. Jadi kita sebagai umat Allah, umat manusia, kita sebaiknya kita selalu meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, masih banyak amalan-amalan pada bulan Ramadan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Misalnya sholat tarawih atau biasa disebut dengan qiyamul lail. Bisa dengan berzikir, dengan kita kita berada, kita berbincang dengan keluarga, main handphone pun bisa kita berzikir, sambil berzikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pun hadis Rasulullah SAW, barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu pahala yang dilipat gandakan. Nah, di sini keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua yaitu setiap amalan atau ibadah-ibadah yang dikerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu ibadah-ibadah sunnah, misalkan sholat sunnah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebajikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Masya Allah kan, kita itu di sini pada bulan Ramadan ini kita berbondong-bondong lah untuk mendapatkan amal soleh di bulan Ramadan ini. Nah, lanjutannya tadi Allah SWT berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Dia meninggalkan kesenangan dan makannya karenaku. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, keutamaan bulan suci Ramadan yang ketiga yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini adalah bulan yang pertama diturunkannya Al-Quran. Surah yang pertama diturunkan oleh Al-Quran itu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5.
malaikat Jibril sebagai perantaranya diturunkannya untuk Nabi Muhammad untuk sebagai pedoman kehidupan kita. Nah, di sini Al-Quran diturunkannya itu di Gua Hira. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, keutamaan bulan suci Ramadan yang keempat. Bulan Ramadan adalah salah satu makna waktu mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merugilah kita hamba-hamba Allah yang melewatkan waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan tersebut. Jadi kita diusahakan begitu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sabda Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, dan doa yang orang yang tersolimi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Jadi bergembiralah kita sebagai umat Muslim karena pada bulan Ramadan ini terdapat setiap harinya kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, keutamaan bulan suci Ramadan yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu banyaknya keberkahan dan rahmat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Pada malam tersebut Allah menghapus dosa-dosa orang yang mendapati malam Lailatul Qadar. Adapun sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun atau beribadah pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan Ruh Jibril. Bayangkan seluruh malaikat turun ke bumi dan pemimpin para malaikat yaitu malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan pada malam itu sampai dengan terbitnya fajar. Di sini malam Lailatul Qadar itu para ulama menentukan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biasanya pada bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan banyak orang-orang yang menghidupkan malamnya di masjid untuk beriktikaf supaya ia mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi kita sebagai umat manusia biasa tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar, jadi kita cukup berusaha saja di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal-amal solih yang dikerjakan. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga adalah Allah menjadikan amalan perbuatan orang yang dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Jadi seluruh amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu merupakan penghantar untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksud ditutupkannya pintu-pintu neraka adalah Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, keutamaan bulan suci Ramadan yaitu setan-setan dibelenggu.
keutamaan bulan Ramadan adalah semua setan-setan atau jin-jin dibelenggu sehingga umat muslim selama bulan Ramadan dapat dikerjakan semaksimal mungkin. Setan tidak dapat menyesatkan umat muslim selama bulan Ramadan. Setan-setan dan jin-jin tidak dapat menggoda manusia. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, keutamaan bulan suci Ramadan, bulan mustajabnya doa. Untuk berdoa di bulan Ramadan terdapat keistimewaan, yaitu waktu mustajabnya doa. Adapun 3 waktu mustajab dikabulkannya doa di bulan Ramadan. Yang pertama, waktu sahur. Yang kedua, sepanjang berpuasa. Yang ketiga, ketika berbuka puasa. Nah, selanjutnya keutamaan bulan suci Ramadan, bulan berbagi. Kenapa? Kenapa dikatakan bulan berbagi? Karena pada bulan Ramadan tingkat sedekah umat muslim sangat meningkat. Mungkin kan di bulan suci Ramadan ini pahala umat muslim dilipat gandakan sampai 700 kali. Jadi begitu umat muslim berlomba-lomba untuk membuat suatu kebaikan. Adapun Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah. Jadi kita jangan melewatkan waktu di bulan Ramadan ini, karena belum tentu bulan Ramadan berikutnya kita dijumpai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, bulan yang penuh takwa. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang dikerjakan bertujuan untuk mengajarkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa di sini contohnya kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan sabar dalam melaksanakan puasa tersebut. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriah. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan, Ramadan berikutnya, bahkan esok ataupun lusa kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator.